Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa At-Tafkir channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya, mengikuti hal-hal yang baik yang senantiasa ada di dalam Islam. Salat assalam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para penerus risalahnya, dan para pejuang Islam hingga akhir zaman. Pemirsa At-Tafkir channel yang dari Allah, kali ini bertemu lagi dengan agenda rutin kita, yaitu acara talk show intelektual muslim yang diadakan oleh komunitas intelektual muslim Sidoarjo. Nah, kali ini pemirsa sekalian, tema yang akan kami angkat adalah tema terkait dengan metode perubahan masyarakat menuju masyarakat yang Islami. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Aris Setiawan sebagai host yang akan memandu jalannya acara talk show ini. Nah, pemirsa, untuk acara talk show kali ini, kita akan menghadirkan narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Nasrul Fakih Syarif Hisham, MSI. Beliau ini Sekjen Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa, dan juga spiritual motivator, dosen, penulis buku, pokoknya lengkap ya, pokoknya lengkap. Banyak sekali ini. Ya, kali ini kita datangkan beliau untuk berbincang-bincang terkait dengan tema yang kita angkat. Seperti itu. Assalamualaikum, Ustadz Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat ya. Okay. Okay. Ustadz, sebelum kita mulai, insya Allah tema kita seperti itu, Ustadz ya. 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 Baik. Pemirsa sekalian, sebelum kita memulai talk show kita, jangan lupa like, comment, subscribe terhadap At-Tafkir channel ini ya. Semoga At-Tafkir channel ini semakin banyak ya, memberikan manfaat pencerahan bagi umat Islam. Baik, Ustadz Fakih, beberapa waktu yang lalu, Ustadz, ya. lagi viral atau lagi bergaung terkait dengan idiom atau frase revolusi akhlak. Waktu itu salah satu ulama tokoh Islam dari luar negeri pulang ke Indonesia langsung menggaungkan terkait dengan revolusi akhlak seperti itu. Lah, kira-kira apa ya Ustadz ya revolusi akhlak yang dimaksud? Dan mengapa kok harus revolusi akhlak seperti itu? Monggo Ustaz. Ya. Baik, kalau saya mendengar pidato beliau langsung pada saat di Petamburan ya, bahwa yang dimaksud dengan revolusi akhlak itu adalah beliau mendasari adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tidak bisa dipungkiri akhlak yang terjadi kemunduran akhlak, dekadensi moral di Indonesia ini yang kemudian harus dicanangkan revolusi akhlak. Nah, kalau ditanya akhlak Rasul itu mana? Aisyah mengatakan wa innaka ala khuluqin adzim. Jadi Quran itu adalah akhlak Rasul. Artinya secara zahirnya sebenarnya revolusi akhlak yang dimaksud oleh Habib Rizik adalah revolusi sistem. Ya, tapi dengan bahasa yang cukup halus ya.
Dengan bahasa yang cukup halus saja, dengar kata-kata revolusi saja, itu sudah membuat takut istana. Padahal revolusi revolusi mental. Nah, kan mereka menggunakan revolusi mental. Saya pernah browsing kementerian yang menangani revolusi mental saat itu, Puan Maharani, dan ternyata tidak ada satupun upaya yang menuju ke sana. Makanya kemudian hanya sekedar jargon. Padahal pencanangan revolusi akhlak yang dicanangkan oleh Habib Rizik dan itu menyeruak di tengah-tengah masyarakat, itu kalau saya memahami akhlak itu kan hasil dari ketika kita menerapkan syariah kan gitu. Jadi revolusi akhlak itu tidak akan pernah terjadi kalau kita umat Islam tidak revolusi akidah dulu. Kalau dalam bahasa Arab kan inqilabi. Nah, bagaimana kemudian, karena akidah itu pondasi dasar. Jadi akidah itu pondasi dasar, akar yang paling kuat. Kita bisa bayangkan kalau pohon saja akarnya kuat sampai menghujam ke tanah, itu ditaprak troton saja, trotonnya peyok kan gitu. Nah, maka kalau kita ingin menghasilkan perubahan yang luar biasa, maka yang harus dirubah adalah bagaimana kemudian kita merevolusi akidah kita dari akidah kapitalis, dari akidah komunis menjadi akidah Islam, dan kemudian mewujudkan syariah, jadi penerapan syariah Islam. Nah, hasilnya adalah akhlak itu. Kalau kita melihat konteks yang disampaikan oleh Habib Rizik, itu sebenarnya beliau mengatakan negeri ini mengalami dekadensi, penurunan akhlak karena apa? Akidahnya tidak benar sudah. Akidahnya tidak benar. Yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa sebagaimana forum-forum doktor yang kami hadiri, rusak ya, carut marutnya negara ini rusak dan tidak karu-karuan ini karena ada oligarki kekuasaan dan oligarki politik dan ekonomi. Yang ini kemudian membuat tatanan berbangsa dan bernegara ini kacau. Maka pertanyaannya, apakah ini berakhlak? Buat aturan undang-undang untuk masyarakat malam-malam, ternyata aturannya mendolimi rakyat. Pertanyaannya, ini berakhlak atau tidak? Nah, itu kan gayanya beliau katakan. Ketika kemudian dia mempersekusi ulama, ini berakhlak atau tidak? Maka dengan bahasa yang semacam itu, maka sebenarnya revolusi akhlak itu adalah revolusi sistem, revolusi akidah. Dari akidah Islam, dari akidah kapitalis dan akidah komunis, kembali kepada Islam. Dengan cara itulah nanti kemudian umat ini akan tergerak. Umat ini akan tergerak untuk melakukan perubahan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi umat tidak akan pernah berubah. Ada 3 komponen. Komponen yang pertama, umat harus sadar bahwa kondisi saat ini rusak. Kondisi saat ini ada kerusakan sistem, bukan hanya persoalan leadership, tapi kerusakan sistem. Maka kesadaran akan rusaknya sistem yang ada di negeri ini atau sistem yang ada di tengah-tengah masyarakat itu harus menjadi kesadaran. Kalau tidak sadar bahwa sistem ini rusak, maka tidak akan pernah berubah. Yang kedua adalah sebentar, yang satu dulu ya. Saya kaitkan dulu dengan ini yang tadi. Tadi kan revolusi akhlak, Ustaz ya. Kalau orang itu membayangkan kalau akhlak itu berarti terkait dengan perilaku seseorang seperti itu. Nah, kemudian masuk ke perubahan tadi revolusi sistemnya. Sebetulnya apakah yang rusak itu hanya perilakunya saja atau ada fakta yang lain yang rusak tidak hanya perilaku atau sosok individu itu pelakunya? Ya, ketika perilaku atau akhlak itu dia sudah tidak lagi berakhlak, itu berarti persoalannya ada akidah yang tidak benar, ada kerusakan akidah. Jadi kerusakan akhlak itu terjadi karena kerusakan akidah. Kerusakan akidah itulah yang membuat dia tidak menerapkan sistem yang paripurna, yaitu sistem Islam. Runtutannya runtutannya ke sana. Ketika seseorang itu akidahnya salah, akidahnya itu rusak, dia pasti tidak akan pernah menjalankan sebuah sistem yang
paripurna, sistem yang baik. Dan sistem yang tidak baik itulah yang kemudian menyebabkan orang yang baik jadi rusak. Ya. Anggota dewan itu semula baik itu macam-macam. Begitu masuk sistem yang rusak, maka jadi rusak. Ya. Ketika dia kampanye menghabiskan sekian puluh miliar, maka begitu jadi anggota dewan, maka dia akan berpikir, oh caranya balik modal. Maka dia bikin CV-CV. CV-CV bukan atas dia. CV itu digarap, dilakukan untuk mendapatkan proyek-proyek. Maka polanya saya katakan 2-1-2. 2 tahun gimana caranya balikan modal, syukur-syukur 1 tahun ngurusi rakyat, syukur-syukur 2 tahun persiapan pemilu berikutnya. Kalau ini yang terjadi Wiro Sableng sudah, Sableng. Baik, Dad. Kalau kayak itu gitu, yang apakah pertama itu ya, berakhlak? Kan tidak berakhlak. Baik, Dad. Itu yang pertama tadi terkait dengan umat harus tahu ya terkait dengan kondisi yang seperti itu. Oke. Yang kedua, Dad, tadi poin-poin keduanya tadi kan tadi ada disebutkan 3 tadi. Ya. Masyarakat itu baru akan berubah kalau masyarakat sadar bahwa sistem yang berlaku ini adalah rusak dan membahayakan dirinya. Kalau masyarakat tidak sadar bahwa sistem yang berlaku ini rusak, maka dia tidak akan pernah berubah. Maka di sini perlu membangun kesadaran politik umat bahwa sistem yang berlaku sekarang adalah sistem yang rusak. Kenapa? Karena berlandaskan dengan akidah atau mabda yang rusak. Sehingga akan membawa kerusakan-kerusakan yang lain. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tidak hanya dia sadar bahwa sistem yang berlaku sekarang ini rusak, maka yang kedua harus ada pengganti sistem yang paling baik. Karena kalau tidak ada pengganti sistem yang paling baik, yaitu sistem Islam, maka masyarakat sudah tidak akan pernah berubah. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara merubahnya. Jadi ada tiga komponen penting ketika merubah masyarakat itu. Yang pertama, masyarakat harus sadar bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sistem yang rusak dan membahayakan masyarakat, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan cara itu harus diungkap terus-menerus untuk membangun kesadaran politik umat. Yang kedua, harus ada sistem penggantinya. Sistem yang paripurna, sistem yang terbaik, itu apa? Sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara merubahnya. Maka 3 hal ini harus disadarkan, harus dibangun kesadaran politik umat. Sebab kalau 3-tiganya ini tidak ada, maka tidak akan pernah berubah. Masyarakat tidak akan pernah berubah dia. Dia kalau sudah terlena dengan zona nyaman, ya sudah, oh gini enak, boleh karena apa-apa. Gitu. Maka disinilah pentingnya bagaimana para dai, para ulama untuk menyadarkan 3 ini kepada umat, dan kemudian bagaimana cara merubah dan membangkitkan. Karena revolusi akhlak itu tidak akan pernah terjadi kalau masyarakat tidak dibangun kesadarannya. Dan kesadaran yang dibangun di awal adalah kesadaran umum sampai terbentuk kesadaran politik, di mana kemudian kita harus menjelaskan kebobrokan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam dan bagaimana kemudian Islam menyelesaikan persoalan itu. Itu harus terus-menerus diupayakan. Dan bagaimana cara merubahnya? Maka Islam mengajarkan ternyata bagaimana merubah masyarakat itu dengan dakwah. Dakwah yang bagaimana? Dakwah yang berjamaah. Dakwah yang berjamaah yang bagaimana? Sebagaimana thariqah dakwah Rasul. Jadi bukan sekedar berubah saja, tetapi kemudian caranya, tuntunannya itu adalah sesuai dengan thariqah dakwah Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu uswatun hasanah dalam segala hal, termasuk dalam persoalan. Baik. Baik, ini untuk awalnya Ustaz ya, terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Pemirsa, jangan lupa untuk melakukan like, comment, dan subscribe terkait At-Takfir channel ini ya, karena salah satu bentuk sederhana dari kita mendukung dakwah adalah di dunia maya adalah melakukan like, comment, dan subscribe. Loh. Baik pemirsa At-Takfir channel, kita lanjutkan lagi dialog kita dengan Ustadz Fakih ya, semakin menarik terkait dengan apa yang disampaikan. Ustadz, tadi sudah disampaikan terkait dengan umat ini harus paham kondisinya rusak. Sekarang ini masyarakatnya harus tahu kondisinya. Terus yang kedua, ya ini Ustadz, masyarakat ini tahu rusak, tapi kadang-kadang nggak tahu solusinya seperti itu. Tadi disampaikan terkait dengan solusinya, mereka harus tahu solusinya. Ibaratnya orang sakit tahu obatnya seperti itu.
Nah, yang ketiga terkait dengan caranya, cara seperti itu. Nah, saya ingin fokus dulu yang kedua, Ustaz, terkait dengan apa ini, masyarakat tahu solusinya, tahu obatnya, seperti itu. Nggak sembarang minum obat. Nah, kira-kira solusi yang tepat itu apa dan mengapa kok harus seperti itu? Jadi ketika kita menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus menunjukkan data dan fakta, bukan kebobrokan sistem yang ada. Ya, setelah itu kemudian dijelaskan bagaimana solusi praktisnya di dalam Islam. Polanya kayak gitu. Setelah itu, solusi yang paling utama, paling paripurna, dan itu akan lebih sempurna ketika diterapkan sistem Islam secara kafah. Pola-pola dakwah kita itu harusnya kayak gitu. Yang dilakukan oleh para da'i, para mubalek. Jadi bukan hanya sekedar lucu-lucuan, guyonan, tidak. Ada persoalan apapun di tengah-tengah masyarakat, tunjukkan ada data, ada fakta tentang bahayanya LGBT, bagaimana kerusakan yang terjadi. Itu dijelaskan data dan faktanya. Bagaimana kemudian Islam memberikan solusi praktisnya. Dan ada solusi yang jauh lebih sempurna ketika ini diterapkan sistem Islam secara pola di dalam komunikasi, di dalam dakwah memang harus macam ini. Jadi ada fahmul waqi', pemahaman faktanya itu. Pemahaman fakta itu didapat dengan banyak membaca, dengan banyak menelaah, ada banyak data, kemudian bagaimana pemahaman Islamnya. Maka penguasaan thaqafah Islam itu jadi penting. Kemudian mengaitkan informasi fakta tadi dengan mengaitkan informasi fakta tadi itu bagaimana kemudian Islam memberikan solusi. Maka itu dibutuhkan komunikasi yang efektif. Nah, bagaimana kemudian polanya yang tadi saya sampaikan adalah pasti tunjukkan dulu atas data dan fakta, bagaimana kita mengoncei data dan fakta yang itu membuat kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kemudian bagaimana Islam memberikan solusi praktisnya apa, dan ada solusi yang paripurna, yaitu ketika diterapkannya secara Islam secara kafah. Jadi itu polanya yang harus dilakukan oleh para da'i. Jadi misalnya, ketika kita membahas tentang Omnibus Law, kita harus telaah itu per pasal itu. Ya, ternyata yang nanda tangani aja nggak baca. Yang nanda tangani nggak baca, kemudian banyak salah, kemudian bab 5-nya itu hilang, sementara bab kan ada, dan ini aneh. Ini membuat para pakar hukum dan anak-anak yang kuliah fakultas hukum ini nggak contoh yang baik. Jadi kalau ada undang-undang yang model semacam ini, undang-undang itu nggak bisa diberlakukan harusnya. Kan Refli Harun mengatakan kok bisa anggota dewan itu menetapkan undang-undang kayak setan. Nah, maka kemudian tidak bisa gitu, kemudian ditelaah tadi itu bagaimana bahayanya, apa yang terjadi dampaknya. Nah, ini agar masyarakat ngeh. Ketika kemudian masyarakat ngeh apa yang terjadi, kemudian bagaimana Islam menjelaskan itu. Misalnya salah satu contoh misalnya, di situ tidak ada nanti sertifikat hak milik. Jadi tanah itu nanti setelah 90 tahun itu bisa diambil oleh negara sewaktu-waktu. Jadi kalau kita lihat kayak ini adalah polanya seperti pola komunis. Jadi tidak ada kepemilikan individu. Maka di dalam Islam nanti ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Maka itu dijelaskan. Maka akhirnya muncul penjelasan tentang sistem ekonomi Islam. Bagaimana kemudian perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi komunis. Disitulah kemudian masyarakat ngeh. Dan itu kita lakukan juga kepada para tokoh, termasuk di forum doktor, yang kebetulan saya sekjennya. Di situ ternyata mereka heran-heran, kenapa Islam yang semacam ini kok nggak disampaikan, kok baru-baru ini kami mengetahui. Itu artinya berarti persoalannya adalah bagaimana para dai-dai kita ini tidak menguasai penguasaan Islam yang benar tadi itu, kemudian data dan fakta, kemudian dikaitkan solusinya. Harusnya kayak gitu pola komunikasinya. Sehingga kalau itu diteruskan, itu membuat pemahaman mereka luar biasa. Bahkan ada di chattingan YouTube itu yang mengatakan, kenapa kita tidak melihat Islam yang semacam ini? Berarti ini kita harus terus-menerus membangun kesadaran politik umat dengan menanamkan apa? Dengan menanamkan Islam itu di tengah-tengah masyarakat itu sebagai mafahim. Jadi bagaimana mafahim masyarakat itu kembali kepada Islam.
Kemudian makoyis, standar-standar yang dipakai oleh masyarakat itu kembali kepada Islam. Dan yang kedua adalah qanaah, penerimaan mereka terhadap Islam begitu luar biasa. Maka sebenarnya target untuk merubah masyarakat, target kemudian untuk berdakwah itu sebenarnya adalah bagaimana menjadikan mafahim, makoyis, qanaah itu menjadi kembali kepada Islam. Bagaimana pemahaman-pemahaman umat itu kembali kepada Islam, kemudian makoyis, standar-standar yang dipakai adalah standar yang Islam, kemudian qanaah adalah bagaimana penerimaan-penerimaan mereka terhadap Islam. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan dakwah yang dakwah yang kemudian hanya nasihat-nasihat saja. Nasihat-nasihat saja. Kemudian harus ditunjukkan tadi polanya. Ada data, ada fakta, kemudian dikaitkan bagaimana Islam memberikan solusi dan bagaimana kemudian solusi idealnya. Dan ada banyak pola yang kalau Mas Dwi Condro itu menulis sampai ada pola membanting pemahaman, kemudian ada 9 jurus itu. Dan itu bisa dipakai dengan cara-cara yang kreatif. Itulah yang dengan adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif. Jadi kalau kita bicara data dan fakta, itu persoalan banyak bacaan, kemudian pemahaman Islam, berarti ini kita harus memperkuat akidah kita. Kemudian yang ketiga, komunikasi efektif itu yang kita bisa pelajari. Jadi polanya kayak gitu. Kalau saya ngajar teman komunikasi dakwah, kebetulan saya pakarnya di komunikasi dakwah. Itu yang bisa menggerakkan masyarakat. Masyarakat akan terbangun kesadarannya. Kalau sudah terbangun kesadarannya, targetnya tadi apa mafahim, makoyis, qanaahnya adalah kembali kepada Islam. Baik, menarik ini. Acara kita ini kan talkshow intelektual ya, Ustaz ya. Berarti kalau yang Ustadz Fakih jelaskan, berarti intelektual ya, sebagai seorang intelektual harusnya dia tidak hanya mencari datanya, tapi juga berusaha mencari solusi yang tepat untuk masalah-masalah itu terkait dengan data-data kerusakan di masyarakat seperti itu. Dan solusi yang tepat tadi adalah kembali ke Islam, menggali Islam lagi seperti itu. Entah itu terkait dengan, kalau terkait dengan masalah disebutkan Omnibus Law, masalah undang-undang, atau masalah ekonomi tadi seperti itu dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, intelektual itu tidak boleh berhenti, harus mencari solusi, dan solusinya harus sahih, solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu adalah dari Islam, Ustaz ya. Jadi seorang intelektual, seorang ulama itu punya beban tanggung jawab untuk mencerdaskan umat. Jadi jangan jadi pelacur intelektual. Karena 100 juta tiap bulan dia lacurkan intelektual dia. Bukan itu. Seorang intelektual, seorang ulama itu adalah ketakutannya kepada Allah itu begitu luar biasa. Maka dia punya beban tanggung jawab adalah mencerdaskan umat, mengedukasi masyarakat dengan apa? Dengan sistem yang terbaik. Maka kalau dia intelektual muslim, maka dia tidak hanya mengetahui bidang keahlian yang dia kuasai saja, tetapi dia punya kemampuan sakofah Islam yang luar biasa. Dan itulah yang dimiliki oleh para intelektual, para ulama dulu. Seorang Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dia ahli agama, tapi dia ahli kedokteran, ahli kimia. Maka inilah yang kemudian saya seringkali mengatakan, ada 3 pilar ketika kita ingin membangun peradaban lagi itu. Yang pertama, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Seorang intelektual harus pun kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Berarti ini persoalan akidah. Sampai kemudian dia memiliki kepribadian Islam. Yang kedua, kemudian dia semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu yang wajib dipelajari bagi seorang muslim, fardu ain. Jadi siapapun itu, tidak peduli intelektual atau ulama, karena ilmu-ilmu dasar yang wajib dipelajari tentang ilmu-ilmu agama ini adalah pondasi yang kedua. Baru yang ketiga spesialisasi. Nah, spesialisasi ada yang ahli kedokteran, ada ahli hukum dan sebagainya. Tapi kalau pondasi pertama dan kedua sudah dia miliki, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, dia membangun akidahnya begitu kuat, dia memiliki kepribadian Islam, kemudian dia semangat mengkaji ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam, baru yang ketiga adalah spesialisasi sesuai dengan keahliannya. Kalau itu yang terjadi, itulah intelektual muslim yang luar biasa. Bukan dalam telek. Sekarang in di dalam telek. Nah, saya sering kali mengatakan pada teman-teman saya, teman-teman pada forum-forum dokter itu, ayo kita punya tanggung jawab besar
untuk menyelamatkan bangsa dan negeri ini karena keintelektualan kita. Jangan lacurkan, jangan jadi pelacur-pelacur itu. Bahasa saya agak kasar, tapi saya harus ngomong semacam itu. Kenapa? Nanti kita akan ditanya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 itu. Yang pertama kan umur. Umur kita dihabiskan untuk apa? Kemudian ilmu. Ilmu kita dipakai untuk apa? Seorang intelektual akan ditanya, akan dihisab oleh Allah. Ilmumu itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk menyadarkan umat, atau kemudian mempolitisir umat, menipu umat. Kemudian harta. Ya, harta itu pertanyaannya 2. Hisabnya 2. Bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana kemudian kita mendistribusikannya. Nah, kemudian tubuh. Nah, tubuh kita dipakai untuk apa? Ada 4 itu. Kaki kita tidak akan pernah tegak sebelum ditanya nanti di hari kiamat, yaumul hisab. Keempat ini. Ilmu itu terkait dengan para ulama, para intelektual. Ilmu ini dipakai untuk apa? Baik, ya. Pemirsa At-Tafkir, semakin menarik ini dialog kita terkait dengan tema kita, bahkan sudah juga menyinggung, disampaikan oleh beliau tadi, tanggung jawab intelektual itu begitu besarnya karena dia dengan kapasitasnya harusnya mempunyai langkah-langkah jangkauan pemikiran yang sangat dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat untuk melangkah menjadi lebih baik lagi bagi masyarakat itu. Nah, jangan lupa pemirsa At-Tafkir Channel, like, comment, subscribe terkait At-Tafkir Channel ini ya. Baik, lanjut Ustaz. Ini saya mau masuk ke yang ketiga Ustaz, tadi yang sudah disebutkan. Kalau yang pertama tadi umat itu paham, tahu bahwasanya kondisi ini rusak, kemudian tahu konsep terkait dengan obatnya kayak apa, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga terkait dengan caranya bagaimana. Saya hanya membayangkan gini, ada orang sakit, dia minum obat. Misalkan dia sakit flu, minum obatnya misalkan obat flu. Ternyata kemudian cara dia minum obat flu-nya nggak tepat, sehari 10 kali, kira-kira sembuh apa enggak kayak gitu. Nah, sekarang terkait kalau tadi yang kedua kita sudah tahu obatnya adalah Islam, akidah Islam, ideologi Islam, maka sekarang lalu bagaimana caranya supaya itu bisa menjadi perubahan ke masyarakat yang Islam? Monggo, Ustaz. Kalau kita melihat sirah dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka ketika Rasulullah pada fase Mekah, apa yang dilakukan Rasul? Rasul melakukan fase-fase dakwah. Yang pertama adalah taskif, itu pembinaan. Jadi Rasulullah membina para sahabatnya, maka dulu ada rumahnya Arqam bin Arqam. Rumah tempat Rasulullah mengkader para sahabat-sahabat. Jadi ternyata apa yang dilakukan Rasul? Rasul melakukan pembinaan, tidak serta-merta kemudian Rasul berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Rasul membina kader-kader dakwah yang militer. Maka itu yang disebut dengan tahapan taskif. Ada tahapan taskif yang kemudian ada pembinaan yang intensif yang disebut dengan murokazah. Maka itulah mencetak kader-kader dakwah para sahabat-sahabat yang unggulan, yang luar biasa. Kemudian setelah itu Rasulullah ada tahap taskif jama'i. Nah, Rasulullah mengumpulkan masyarakat. Taskif jama'i agak lebih besar. Nah, kader-kader dakwah itulah yang kemudian membina masyarakat itu. Maka ini yang harus kita lakukan sebagaimana thariqah dakwah Rasul. Kemudian Rasul juga melakukan tahapan tafaul ma'al ummah. Dia berinteraksi dengan masyarakat. Jadi para kader-kader dakwahnya itu kemudian para sahabatnya tadi itu terus berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Untuk menanamkan yang tadi saya katakan mafahim, maqayis, qanaah Islam. Untuk menanamkan agar pemahamannya, maqayisnya, dan qanaahnya terhadap Islam. Nah, ada tahapan tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat ini, maka di situ ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini pun yang harus dilakukan oleh kita. Apa? Rasul mengatakan dalam bahasa Arab disebut dengan sira'ul fikr, pergolakan. Pergolakan pemikiran. Jadi ide-ide yang bertentangan dengan Islam, ya, dijelaskan kebobrokannya tadi itu. Nah, tadi kan sama untuk membangun kesadaran tadi. Bagaimana kemudian umat akhirnya kembali kepada Islam. Jadi ada sira'ul fikr.
Jadi ide-ide yang bertentangan dengan Islam, yang membahayakan umat dan akan membuat itu sesat, maka kemudian dijelaskan di tengah-tengah masyarakat. Terus bagaimana kemudian Islam menjawab tantangan itu, Islam memberikan solusi. Kemudian kedua, pada saat tafaul ma'al ummah itu Rasulullah melakukan satu aktivitas lagi yang disebut dengan kifahusiasi, perjuangan politik. Siapa Abu Lahab itu? Siapa Abu Jahal itu? Dibongkar itu kebobrokannya. Agar masyarakat itu, loyalitas masyarakat itu putus dengan pemimpin-pemimpin yang dolim itu. Maka ini yang harus dilakukan. Bagaimana kemudian mengungkap kebobrokan sistem, kebobrokan orang, tokoh, lembaga yang kemudian ini membahayakan masyarakat. Agar apa? Loyalitas umat itu terputus dari rezim penguasa yang dolim itu, dan dia kembali kepada apa? Islam. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah melakukan yang namanya disebut dengan kasful khutbah, jadi memutus rantai tadi itu. Dan ada aktivitas yang dilakukan Rasul, yaitu Rasul melakukan talabun nusroh. Rasul kontak kepada para pemilik kekuasaan, ahlul quwah, militer, para ulama, para intelektual. Ya, yang akhirnya kemudian Rasulullah mendapatkan 12 pemimpin Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Yang terjadi Bayatul Aqobah yang pertama. Kemudian Rasulullah mempersiapkan masyarakat Madinah, Rasulullah mengutus namanya Mus'ab bin Umair selama 1 tahun untuk mempersiapkan masyarakat Madinah dan berdakwah di sana. 1 tahun kemudian Mus'ab bin Umair mampu membawa 73 pemimpin Madinah untuk Bayatul Aqobah yang kedua. Dan kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan di Madinah itulah kemudian terjadilah yang disebut dengan istilahul hukmi. Mengambil alihan kekuasaan oleh Rasul, mereka baiat kepada Rasul, terjadilah wasik Madinah. Dan kemudian Rasulullah menerapkan Islam secara. Maka kalau kita belajar dari thariqah dakwah Rasul, maka ya kita harus melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam berdakwah, berjamaah mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang jahiliyah, menjadi masyarakat yang Islam. Nah, itulah aktivitas yang harus dilakukan hari-hari ini. Nah, sehingga kemudian tidak sekedar kemudian dakwah lucu-lucuan ya. Sekarang ini kan yang paling lucu sing guyokno sing laris, tidak itu. Bagaimana kemudian para dai balik memahami tentang thariqah dakwah Rasul yang semacam ini. Sampai kemudian Rasul mendapatkan ahlun nusrah tadi itu. Sebelum Rasul mendapatkan ahlun nusrah, Rasul melakukan talabun nusrah tadi ke kontak-kontak pada tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Rasul tetap melakukan tahapan pembinaan tadi, tahapan taskif tidak berhenti. Ada taskif murokaza, taskif jama'i. Kemudian Rasulullah melakukan tafaul ma'al ummah dengan aktivitas yang tadi saya sampaikan, sira'ul fikr, pergolakan pemikiran, ide-ide yang bertentangan dengan Islam dijelaskan dengan jelas oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian kifahusasi, perjuangan politik sudah mulai mengungkap sisi-sisi politik, kebobrokan sistem, kebobrokan lembaga atau tokoh. Targetnya apa? Untuk memutus loyalitas tadi. Penguasa yang dolim terhadap rakyat. Agar rakyat itu kembali kepada Islam. Maka di situ ada aktivitas sira'ul fikr, kifahusiasi, ada kasful khutot, dan sebagainya. Maka kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat untuk setiap simpul-simpul umat. Para sahabat itu harus menjadi simpul-simpul umat. Menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Dan dia punya peran dan tanggung jawab masing-masing dalam berdakwah. Dan dakwah Rasul inilah yang kemudian terus dilanjutkan pada saat ketika Khulafaur Rasyidin, kemudian sampai kemudian khilafah terakhir Turki Utsmani 1924. Yang dakwah yang semacam ini tidak boleh berhenti. Nah, apalagi sekarang kita pada fase, saya katakan pada fase seperti fase di Mekah. Ya kan? Kita sekarang kembali seperti pada fase di Mekah. Maka aktivitas pengkaderan, membina kader-kader dakwah yang militan itu terus harus dilakukan oleh para ormas-ormas Islam, harusnya oleh parpol-parpol Islam. Untuk apa? Tadi itu, untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk menanamkan mafahim maqayis qanaah, yaitu tentang Islam. Bagaimana Islam itu menjadi mafahim maqayis qanaah. Inilah sebenarnya target dakwah. Kalau itu yang terjadi, perubahan masyarakat terjadi. Iya. Baik, Tat. Ini menarik ini. Terkait dengan caranya seperti itu. Ya. Ustadz, tadi disampaikan terkait dengan cara merubahnya, melihat Rasulullah
melakukan beberapa tahapannya, yaitu taskif, tafaul, sama istilah hukmi, dan melakukan penegakan Islam di Madinah ya. Ini kadang-kadang kan ini Ustaz, intelektual itu kadang-kadang punya tingkat kepo yang tinggi ya. Kalau intelektual itu apalagi kalau di kampus-kampus tingkat kepo yang tinggi ya, bahasa gaulnya anak sekarang itu ya, tingkat ini. Kadang-kadang muncul pertanyaan gini Ustaz di intelektual. Memangnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu masih relevankah dengan kondisi sekarang? Kan sudah ada sekarang itu kalau mau melakukan perubahan masyarakat kan sudah ada jalurnya. Kalau mau ganti pemimpin itu ada jalurnya. Kalau mau ganti anggota dewan itu ada jalurnya. Seperti itu. Nah, kalau ada pandangan kayak gini gimana Ustaz? Terkait dengan tadi. Ya, kita tunjukkan fakta bahwa demokrasi adalah sistem yang paling kejam. Kenapa saya katakan sistem yang paling kejam? Ketika rakyat ingin memilih pemimpin, maka harus ada parpol. Parpol itulah yang nanti akan menyodorkan wakil rakyat yang notabene itu adalah perwakilan rakyat. Kemudian dia menyodorkan pemimpin, baik kabupaten, kota, gubernur, presiden, ya. Nah, faktanya ternyata parpol-parpol yang ada tadi itu tidak mewakili kepentingan rakyat karena setiap parpol ada kepentingan para kapital. Dan rata-rata ketua parpol adalah pemilik usaha-usaha besar yang dimiliki. Ini harus ditunjukkan fakta. Kemarin saya tunjukkan fakta di depan forum dokter itu. Jadi inilah bobroknya demokrasi. Jadi mereka itu mewakili rakyat, mendolimi rakyat atas nama rakyat. Ini kan fitnah ini. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ternyata dia tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili kepentingan oligarki politik dan oligarki ekonomi yang membiayai parpol itu. Mari kita lihat, hampir rata-rata ketua parpol itu adalah di-backup oleh para kapital tadi. Sehingga kemudian jangan heran undang-undang yang dihasilkan adalah undang-undang yang bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan para kapitalis, kapital yang membiayai parpol. Kenapa saya katakan ini lebih kejam? Karena dia mendolimi rakyat atas nama rakyat. Ya kan? Atas nama rakyat. Ya. Mendolimi rakyat atas nama rakyat. Maka fakta ini harus dijelaskan di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi fakta yang tadi saya sampaikan, bahwa demokrasi itu adalah kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak. Jadi suara satu pelacur sama dengan suara satu ulama. Kalau 100 orang, 99 orang itu maling, maka keputusan yang dihasilkan dari demokrasi adalah keputusan maling, kan gitu. Nah, itu kalau dilakukan dari atas sampai bawah, menjalankan keputusan para maling-maling. Nah, ini yang harus dijelaskan. Mereka para intelektual, mereka kadang-kadang frame berpikir mereka itu masih menggunakan frame berpikir demokrasi inilah salah satu jalan yang terbaik yang dimiliki oleh umat manusia. Padahal ternyata faktanya dia lebih kejam. Kalau otoritan, ya, kalau teologi, teokrasi, dia mendolimi rakyat atas nama Tuhan. Ya, karena ada upaya kong kali kong pada saat itu di Eropa antara gereja dengan kekaisaran atau raja. Ya, kalau kemudian itu teokrasi, kemudian otoritarian itu dia mendolimi rakyat atas nama raja, kekuasaan. Nah, ini mendolimi rakyat atas nama rakyat, padahal hoak. PHP. Jadi kelihatannya kemudian ini harus dijelaskan kebobrokan tentang demokrasi ini, kemudian bahayanya, sehingga kemudian masyarakat jadi ngeh, gitu, jadi ngeh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah masih relevan? Relevan. Yang berbeda adalah hanya uslub. Teknologi, mengikuti uslub dan teknologi itu boleh berubah sesuai dengan kondisi dan zaman. Tapi kalau thoriqah itu tetap. Nah, bagaimana Rasulullah melakukan tahapan taskif? Ya tidak harus semua rumah itu dikasih rumahnya Arkom bin Arkom kan gitu. Kita bisa gunakan rumah, kita bisa gunakan sekolah, kita bisa gunakan kampus untuk pengkaderan, untuk membina kader-kader dakwah.
Ketika Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat itu diawali dengan apa? Dengan apa? Taskif jamaah itu dengan mengumpulkan masyarakat di bukit. Nah, sekarang tidak harus bukit, kita bisa melakukan dengan Zoom. Kalau pandemi kayak gini kita bisa melakukan, berarti teknologi itu bisa dipakai. Tapi torikonya tetap bagaimana kemudian Rasul menjelaskan kebobrokan tadi itu, kan kita juga bisa menjelaskan kebobrokan sistem, bahayanya ideologi kapitalisme, bahayanya demokrasi tadi itu, bahayanya komunis, bahayanya oligarki. Kemudian bagaimana Islam menjelaskan? Sarananya apa? Bisa berkembang, bisa via Zoom, bisa kemudian kita FGD, forum grup diskusi, ya kita tidak harus mencari bukit-bukit seperti zamannya Rasul, karena itu adalah mencari bukit, mengumpulkan di atas bukit itu uslub, itu terkait dengan uslub cara teknologi yang sesuai dengan apa situasi dan kondisi saat itu. Nah, kalau sekarang ya kita bisa gunakan sarana teknologi yang ada. Maka sekarang kita juga bisa menggunakan dunia maya dan dunia nyata. Nah, sekarang kalau pandemi kita menggunakan dunia maya, kita diskusi kayak malam hari ini adalah dalam rangka untuk memahamkan pentingnya bagaimana kemudian membangun kesadaran umat sampai terbentuk wa'yul am, sampai nanti terbentuk kesadaran umum tadi, kemudian kesadaran politik, sehingga umat itu minta diterapkannya Islam. Selama ini belum dibangun, maka jangan berharap umat akan minta diterapkan Islam. Jadi selama ini belum dibangun, tadi bagaimana Rasulullah berdakwah, selama mafai, makois, kona'ah itu belum tertancap pada diri umat, yaitu tentang Islam, maka umat tidak akan pernah memiliki kesadaran politik. Nah, kesadaran politik itu harus dibangun dengan upaya dakwah tadi itu, thariqah dakwah sebagaimana Rasul. Jadi kalau dikatakan milenialnya juga ikut. Jadi saya punya murid namanya Ustadz Hudri. Nah, itu dia berdakwah di kalangan milenial. Nah, gaya-gaya kemudian milenial, tapi kemudian bagaimana Islam memberikan solusi. Dia menggunakan majelis gaul, dia bikin majelis gaul itu anggotanya sampai seluruh Indonesia. Ada lagi murid saya itu apa namanya itu Indonesia tanpa pacaran, Laude Munafar. Nah, itu usul yang luar biasa, tetapi dia tidak terlepas dari apa dakwah kan. Nah, dia menggunakan teknologi yang sekarang, bahkan ketika Mas Dwi Condro itu diminta menjelaskan tentang Islam dan penerapan syariah di Sekolah Tinggi Satya Wacana di Salatiga, itu yang harusnya jam 9 pagi sampai jam 9 malam, itu teman-teman pendeta yang Sekolah Satya Wacana Salatiga itu sampai sore mengatakan, stop Ustaz. Loh kenapa? Kalau diteruskan nanti, bisa-bisa kami semua masuk Islam. Itu artinya ketika kita menyampaikan Islam dengan alasan yang logis, yang sahih, tidak ada yang menolaknya, kecuali orang-orang yang hatinya kotor. Jadi ketua pendetanya ngomong, stop Ustaz, jangan diteruskan. Jadi jam 3 sore sudah selesai. Dan itu dia meyakini bahwa ketika Islam itu diterapkan, benar-benar rahmatan lil alamin, ya itu tidak akan membahayakan mereka tidak akan dibunuh. Nah, ini sekarang bagaimana kita menjelaskan Islam yang luar biasa ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini kan persoalannya komunikasi. Iya. Nah, ini kemudian diciptakan a priori, diciptakan yang menciptakan justru orang-orang Islam sendiri. Orang-orang Islam yang mengaku cinta Rasul tapi nggak mau syariatnya. Menakut-nakuti. Padahal yang dia pakai itu adalah frame berpikir Barat. Kenapa? Karena Barat tidak ingin Islam itu kembali. Barat tidak ingin masyarakat itu memiliki kesadaran politik Islam. Maka kalau kita ceramah persoalan Allah, persoalan yang lucu-lucu, nggak dihambat. Tapi kalau sudah masuk sistem ekonomi, kita menjelaskan sistem pemerintahan, sudah menjelaskan tentang sistem Islam, maka pasti akan dipersekusi, pasti akan dimusuhi. Kenapa? Dia takut kesadaran politik itu akan terjadi. Baik, Masya Allah, ini maunya membahas sekilas itu ternyata memang nggak bisa terlepas dari hal-hal yang terkait satu sama lain ya pembahasan. Namanya aja tema kita metode perubahan masyarakat menuju masyarakat yang Islami ya. Baik, Ustaz. Pemirsa At-Tazkir Channel, ini tadi luar biasa dialog kita terkait apa dengan tema ini hari ini. Ada di segmen yang ketiga tadi Ustadz Fakih menjelaskan terkait dengan lalu bagaimana caranya untuk mewujudkan solusi ini. Ya,
salah satu yang beliau sampaikan adalah mau nggak mau kita harus merujuk kepada cara bagaimana Rasulullah sebagai pembawa Islam itu sendiri merubah masyarakat. Meskipun sekarang ini ada wasilah-wasilah, wadah-wadah terkait dengan perubahan-perubahan entah presiden, entah wakil wakil rakyat, ternyata semua itu hanya tidak menambah maslahat, tapi malah menjadikan alat untuk memperbesar oligarki maupun kekuasaan-kekuasaan segelintir orang untuk menguasai sistem kehidupan yang menaungi masyarakat kita. Nah, mau nggak mau, kalau konsepnya itu sudah salah, harusnya kembali ke konsep yang sahih. Dan konsep yang sahih itu hanya ada di Islam dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kira-kira itu. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang melihat channel ini. Ustadz Fakih, di segmen terakhir ini Ustadz, ya kira-kira ini Ustadz, terkait dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, closing statement antum Ustadz terkait tema kita ini. Ya, hidup khusus ini terkait dengan intelektual ya. Ya, hidup ini cuma sebentar. Jadi kalau satu hari di akhirat berdasarkan hadis itu 50.000 tahun, maka berarti kalau kita usia 70 tahun di dunia itu cuma 2 menit 1 detik. Oleh karena itu hidup yang di dunia ini singkat, maka jangan sia-siakan hidup dunia yang singkat ini untuk terus berdakwah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 80% manusia itu mesti berinteraksi, berkomunikasi dengan orang. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak berdakwah. Oleh karena itu dulu para sahabat punya semboyan yang luar biasa. Jadi kehidupan sahabat adalah kehidupan dakwah. Maka tidak ada alasan bagi kita profesi apapun kita tidak berdakwah. Lebih-lebih para intelektual. Karena intelektual punya beban tadi, punya beban tanggung jawab mencerahkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Itu tanggung jawab peran intelektual muslim untuk kembali kepada Islam. Kenapa kok kembali kepada Islam? Sederhana saja sebenarnya. Kita melihat indikator ideologi yang sahih atau tidak. Itu bisa dilihat dari 3 dan itu diakui oleh para intelektual. Yang pertama, ideologi itu dikatakan benar itu adalah yang pertama dia memuaskan akal. Mari kita lihat kapitalis apa komunis memuaskan akal atau tidak. Kita nanti akan bahas beberapa pertemuan yang lain. Yang kedua adalah sesuai dengan fitrah manusia. Kita lihat apakah ideologi kapitalis dan komunis sesuai dengan fitrah manusia atau justru berdampak pada rusaknya kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Dan itu hanya ada pada Islam. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa At-Tahfidz Channel, barusan terkait dengan closing statement dari Ustaz Dr. Fakih Syarif terkait tema kita hari ini, malam ini. Masya Allah, banyak hal ya terkait dengan tema kita yang kita bahas hari ini, dan saya yakin para pemirsa, wabil khusus para intelektual, ayo kita bisa mengambil peran ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Fakih tadi, dan tidak berhenti sampai di sini. Ya. Jadi mari kita senantiasa semakin banyak menambah wawasan kita terkait dengan Islam dan semakin banyak membuka kerinduan masyarakat terkait dengan Islam dan mewujudkannya dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah terkait mewujudkan masyarakat Islam. Baik, teman-teman pemirsa At-Tahfidz Channel, inilah akhir dari sesi kita, Talkshow Intelektual Muslim yang diadakan oleh komunitas intelektual Muslim Sidoarjo.
hari ini ya, dengan segala keterbatasan saran kita tidak menghalangi kita untuk senantiasa tetap berdakwah dan senantiasa menyampaikan Islam. Saya pribadi kalau ada kekurangannya mohon maaf, dan terima kasih Ustaz Fakih atas waktu dan tempatnya ya. Tetap sehat Ustaz. Amin, amin. Tetap sehat dan senantiasa kita semuanya diberikan keistiqomahan. Mohon doanya Ustaz, kita semuanya tetap diberi istiqomahan dalam dakwah Ustaz. Amin, dan amin. Bisa mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah terkait dengan dakwah kita ini. Oke, baik itu aja. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Pemirsa At-Tafkir, jangan lupa selalu melakukan like, comment, dan subscribe setiap konten dakwah agar senantiasa banyak masyarakat kita yang sadar terkait dengan Islam dan rindu untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.